Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Vera Anggraini, NIM 2002 10 20 40 36 dari Prodi PGSD Universitas Jember Kampus Bondowoso kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang zat cair. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, mengetahui sifat-sifat dari zat cair. Yang kedua, mengetahui proses kapilaritas dari zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu membandingkan dan menunjukkan perbedaan kapilaritas dari beberapa zat cair, yaitu air dan minyak. Yang keempat, membuktikan bahwa zat cair memiliki tegangan permukaan. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada kapas, ada kain, ada tisu, kemudian ada kertas HVS, kertas minyak, 9 gelas plastik, kemudian ada mangkok, ada gunting, sabun cair, benang, pewarna cair, minyak, dan air. Kali ini kita akan melakukan 3 macam percobaan. Untuk percobaan yang pertama adalah mengetahui proses kapilaritas. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada kapas, kain, tisu, gelas, yang 3 buah gelas plastik yang telah diberi label, yaitu kapas, kain, dan tisu. Kemudian ada air dan pewarna cair. Langkah pertama adalah kita tuangkan air ke dalam masing-masing gelas secukupnya. Kemudian tuangkan pewarna cair. Nah, yang selanjutnya kita masukkan kapas, kain, dan juga tisu dengan bersamaan. Nah, kita akan tunggu hasilnya selama 1 menit. Setelah menunggu 1 menit, dapat dilihat bahwa ternyata kapas lebih mampu menyerap air. Di sini bisa terlihat air menyerap hingga ke bagian atas kapas. Begitupun juga warnanya, warna merah dari pewarna juga ikut terangkat. Kemudian pada kain hanya terlihat basah pada bagian bawahnya saja. Pewarnanya pun hanya ada di bagian bawah. Kemudian untuk tisu, di sini bagian paling atas dari tisu tidak basah. Nah, seperti ini, bagian paling atas tidak basah, jadi basahnya hanya sebatas di sini. Zat pewarna juga hanya berada di bawah. Untuk percobaan yang kedua, yaitu membandingkan perbedaan dari kapilaritas antara air dan juga minyak. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah 6 buah gelas plastik yang telah diberi label. Kemudian ada kertas HVS, kertas minyak, tisu, air, dan minyak. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menuangkan
air pada 3 gelas plastik dan minyak untuk 3 gelas plastik lainnya. Nah, setelah kita tuangkan, selanjutnya kita masukkan masing-masing kertas sesuai label ke dalam gelas plastik. Kita akan lihat hasilnya selama 1 menit ke depan. Setelah 1 menit, kita akan melihat hasilnya. Yang pertama untuk tisu. Nah, di sini tisu lebih mampu menyerap air daripada minyak. Terbukti dengan kertas tisu ini, air bisa terserap lebih tinggi daripada menyerap minyak. Kemudian untuk kertas minyak, di sini kertas minyak lebih mampu menyerap minyak ketimbang air. Bisa kita lihat minyak lebih tinggi, dan juga kertas minyak di sini yang kita celupkan ke dalam minyak lebih transparan. Kemudian untuk kertas HVS juga lebih mampu menyerap minyak ketimbang air. Di sini lebih tinggi minyak. Kemudian kertas HVS yang dicelupkan ke dalam minyak warnanya menjadi lebih putih. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu membuktikan bahwa zat cair memiliki tegangan permukaan. Di sini alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada mangkuk, kemudian sabun cair, gunting, benang, dan juga air. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita potong-potong benang kurang lebih panjangnya 1 cm. Setelah kita potong-potong, kita tuangkan air ke dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan benang ini ke dalam mangkuk. Di sini dapat terlihat bahwa sebelum diberi sabun cair, benang berada di permukaan air. Kemudian kita akan lihat apa yang terjadi jika benang-benang ini kita beri dengan sabun cair. Kita akan lihat hasilnya selama 30 detik dan 60 detik. Setelah 30 detik, dapat kita lihat bahwa benang-benang yang tadinya mengapung semua, sekarang ada sebagian besar sudah mulai tenggelam. Hanya tersisa sedikit saja yang masih berada di permukaan. Selanjutnya kita akan lihat, kita akan menunggu 60 detik ke depan. Nah, setelah 60 detik bisa kita lihat bahwa semua benang-benang tadi sudah tenggelam.
tidak lagi berada di permukaan air. Sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.